Tahukah kalian, manusia pada awalnya berasal dari satu sel. Sel tersebut kemudian mengalami pembelahan secara terus-menerus, sehingga jumlah sel manusia pada saat dewasa dapat mencapai 200 triliun. Nah, dapatkah kamu menyebutkan alasan mengapa sel mengalami pembelahan? Ya, benar. Alasan mengapa sel mengalami pembelahan ada 3. 1. Untuk pertumbuhan. 2. Untuk perbaikan. Dan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Alasan pertama sel mengalami pembelahan adalah untuk pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel pada makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Alasan kedua adalah untuk perbaikan. Pernahkah kamu perhatikan ketika bagian tubuh terluka, setelah beberapa lama dapat menutup kembali seperti semula? Sebenarnya, pada bagian tubuh yang mengalami luka terjadi kerusakan jaringan. Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh yang terluka adalah hasil dari proses pembelahan sel. Alasan ketiga adalah untuk reproduksi. Pada proses reproduksi seksual, diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru. Proses pembentukan sel kelamin dilakukan dengan cara pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu dibedakan menjadi 2, yaitu pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan 2 sel anakan yang mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induk. Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama dengan induknya, termasuk jumlah kromosomnya. Jika sel induk memiliki kromosom 2N atau diploid, maka jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan juga 2N atau diploid. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya dalam keadaan berpasangan. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik makhluk hidup. Pembelahan mitosis terdiri atas 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Ciri pada profase: membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil atau fragmen. Kromosom sudah mengganda, kemudian memadat. Ciri pada metafase: kromosom berjajar pada bidang pembelahan.
Ciri pada anafase. Kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromosom yang sama. Ciri pada telofase. Membran inti mulai kembali bergabung. Terbentuk dua sel anakan yang bersifat diploid. Pada telofase, umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis. Pada saat sitokinesis, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma sehingga terbentuk dua sel anakan.